Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala nabiyihil mustafa. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab An-Nahwu At-Tatbiqi karya Syekh Abdul Aziz Khalid Abdul Aziz, masih di pembahasan tentang nawasikh. Ini bagian yang kedua ya. Bagian pertama kemarin tentang kana wa khawatuha sudah kita tuntaskan. Pada kesempatan kali ini kita membahas inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudarinya. Baik. Pertama beliau menyampaikan ada duha, jumlahnya. Inna bersaudara itu ada 6 ya, sittatu ahrufin. Dan 6 harf, wahia yaitu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'al. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'al. Amaluha, aktivitasnya atau fungsinya itu berkebalikan dengan kana dan saudaranya kemarin. Itadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Dia masuk kepada mubtada dan khabar. Fatansibul mubtada. Dia menasab mubtada wa yusammas maha, dan dinamakan sebagai isimnya. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha, dan dia merafa khabar dan dinamakan sebagai khabarnya. Ya, kebalikan lah ya. Jadi kalau yang kana kemarin tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kalau ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, tatbik ya, beliau sampaikan contoh praktis. Di situ ada 4 ya. Yang pertama kalimat dengan struktur ada 6, maaf ya, ada 6. Kalimat pertama dengan struktur al-mubtada wal khabar, Zaidun mujtahidun. Kemudian dimasuki oleh inna menjadi inna Zaidan mujtahidun. Kemudian akhuka dzu ilmin. Ini bentuk al-asmaul khamsah. Akhuka dzu ilmin menjadi inna akhaka. Jadi akhuka marfu menjadi akhaka yang mansub. Dzu ilmin tetap marfu. At-talibani mujtahidan, ini bentuk musanna ya. Menjadi innat talibaini mujtahidan. At-talibani yang awalnya marfu menjadi at-talibaini yang mansub. Mujtahidani tetap marfu. Kemudian bentuk jamak muzakkar salim, al-muhandisuna mahirun. Dimasuki oleh inna menjadi innal muhandisina mahirun. Ya, lafaz al-muhandisun awalnya marfu menjadi al-muhandisin yang mansub. Sementara mahirun tetap. Kalau mau baca i'rabnya ada di catatan kakinya ya, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian contoh kelima ini jamak muannas ya, jamak muannas salim. At-talibatu mujtahidat. Dimasuki oleh inna menjadi innat talibati mujtahidat. Awalnya at-talibatu marfu ya, dirafa dengan dhammah, ini isim ya, jamak muannas salim, kemudian dinasab menjadi kasrah ya, innat talibati mujtahidat tetap marfu. Kemudian contoh yang terakhir ini ya, isim yang la yansharif ya, Ibrahimu ghadban ya, menjadi inna Ibrahima ghadban. Ya, lafaz Ibrahim dan ghadban tidak bertanwin ya, karena la yansharif. Dimasuki oleh inna yang semula Ibrahimu marfu menjadi Ibrahima mansub. Sementara lafaz ghadbanu tetap marfu.
Ya, sekali lagi i'rabnya bisa dilihat di catatan kakinya ya. Ya, sekarang kita lihat ma'aniha, makna-maknanya dari 6 saudara, 6 bersaudara. Ini apa makna dari kata-kata tersebut ya, atau nawasih tersebut. Yang pertama inna. Inna itu ya tufidut ta'kid. Dia berfaedah ta'kid, penegasan. Ai ta'kidu nisbatil khabari lil mubtada'i wa nafyi syakki anha. Ini penekanan penisbatan khabar kepada mubtada atau dan ya wa nafi ya. Jadi ay ta'kidu nisbatil khabari lil mubtada'i, atau bisa juga wa nafi syak wa nafyu syakki anha. Jadi nafyunya itu ataf ke takkid ya. Jadi saya ulangi, ay ta'kidu nisbatil khabari lil mubtada'i wa nafyu syakki anha, menafikan syak atau keraguan darinya. Jadi itu fungsi penegasan ya. Inna tadi apa? Mentakkid penisbatan khabar dan juga apa? Menafikan syak atas penisbatan itu. Nah, contohnya dalam surah Al-Baqarah ya, nahu qaulihi ta'ala, ini Al-Baqarah ayat 173 ya, ini ungkapan sangat terkenal, innallaha ghafurur rahim ya, semula tanpa inna dia berarti Allahu ghafurur rahim. Allah sebagai mubtada, ghafur sebagai khabar. Lalu dimasuki inna, Allah yang semula marfu menjadi mansub, innallaha ghafur. Jadi di situ takkid ya, menegaskan sungguhnya Allah. Sekaligus juga menafikan keraguan. Kalau ada yang ragu bahwa Allah itu ghafur, nah digunakanlah kata-kata takkid semacam inna ya. Kemudian yang kedua anna ini sama ya. Tufidut ta'kid aidan ka in. Berfaedah takkid pula seperti inna. Sama maknanya ya dengan misalnya ya nahu qauli ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 98. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sungguhnya Allah syadidul iqab ya, maha dahsyat ya siksaan. Nah, cuman ada perbedaan ya, inna dan anna ini beliau katakan wa yushtaratu fi anna an tusbaqa bi syai'. Dipersyaratkan pada anna, ini sekaligus juga membedakan dia dari inna, yaitu dia didahului dengan sesuatu. Jadi dia kan masdariyah ya. Nah, dia harus didahului oleh sesuatu. Nahwu contohnya sarroni atau yasurruni, ya a'jabani, alimtu, ta'allamtu min, ya dan seterusnya. Jadi sarroni an, ya atau yasurruni an, gitu ya. Tidak di depan. Kalau di depan itu inna bacanya. Ya, kalau dia paling depan, tidak ada yang mendahulunya, dibacanya tidak boleh anna. Jadi harus didahului ya. Wa hiya harfun masdari untuk awwalu ma'asmiha wa khabariha bi masdarin yakunu fi mahalli raf. Dia merupakan harf masdari yang ditakwil bersama isimnya juga khabarnya sebagai masdar yang berada pada posisi rafa au nasab ya, au nasbin atau nasab au jarrin atau jar bihasbi mauqi'ihi fil jumlah, sesuai ya posisinya dalam kalimat. Ini penjelasan tentang apa itu harf masdar, masdariyah, itu silahkan dibaca kembali ya. Ketika kita bahas yang lalu tentang amil-amil nasab, itu ada di halaman 263, 264 ya. Nah, kemudian yang ketiga ka'an. Ka'an ini tufidut tashbih. Ya, berfaedah tashbih. Tashbih itu penyerupaan. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala ini di surah An-Nur ayat 35 ya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri.
Az-zujajah. Az-zujajah itu apa? Kaca, kayak kaca tuh. Ya. Lampu kaca ya. Ada kacanya lah ya. Seakan dia, seperti. Nah itu ya, ka'annaha. Seperti kaukabun durri. Ini batu apa ya? Mulia. Yang sangat indah. Atau contoh ungkapan lain, wa nahu ka'anna Muhammadan asadun. Seakan Muhammad itu asad, singa ya. Seperti singa lah. Jadi ka'annaha itu isimnya dhamir ya. Dia mabni tapi fi mahalli nasb. Sebagai isimnya ka'anna. Kalau di bawah ka'anna Muhammadan, cukup jelas ya. Mansub karena ka'anna, kemudian asadun marfu. Kemudian yang keempat lakinna. Lakinna, lamnya itu dibaca panjang ya. Lakinna. Bertasydid ya. Bedakan dengan lakin yang sukun. Ini yang bertasydid ya. Lakinna. Tufidul istidrak, berfaedah istidrak. Apa istidrak itu? Penjelasannya begini. Huwa wa huwa ta'qibul kalami bi raf'i ma yatawahhamu min kalamin sabiq. Yaitu merangkaikan kalam atau ucapan dengan apa? Mengangkat apa yang diragukan dari kalam sebelumnya. Jadi ceritanya ada kalimat sebelumnya, kemudian muncul kata lakin ini untuk apa? Menghilangkan keraguan akan akan kalam terdahulu itu. Atau kalau mau bahasa sederhana dalam bahasa Indonesia itu akan tetapi, begitu. Jadi kalam sebelumnya sebetulnya begini, tetapi, begitu ya. Itu namanya istidrak. Contohnya begini, Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Ya. Zaid kaya. Di kalimat sabik. Ya. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina, karena penyifatan Zaid dengan ghina, dia kan disebut ghaniyun ya. Berarti disifatkan dengan kekayaan. Zaid itu orang kaya. Ungkapan itu, penyifatan dia dengan al-ghina itu yuhimu annahu karim. Itu bisa menimbulkan persepsi bahwa dia itu dermawan. Ya, kalau kita sebut dia orang kaya. Kemudian bisa saja muncul dalam benak orang, oh dia itu dermawan. Nah, kalimat berikutnya itu menafikan itu. Dengan ungkapan lakin. Nah, itu maknanya istidrak. Fauzila hadzal wahmu biqaulina, lalu dihilangkan persepsi ini dengan ucapan kita lakinnahu bakhil, tetapi dia bakhil. Jadi persepsi bahwa dia itu karim, dermawan, yang bisa saja muncul ketika diucapkan bahwa dia goni, Zaidun goni, bisa saja muncul dari persepsi itu dia dermawan dan dia kaya. Nah, itu kemudian diluruskan atau dibantah dengan ungkapan berikutnya dengan menggunakan kata lakin, lalu ada kalimat berikut. Nah, itu namanya istidrak. Ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Fungsinya begitu. Jadi ada kalimat sebelumnya yang dari kalimat itu bisa ada persepsi yang sebetulnya tidak disebut dalam kalimat itu, tapi bisa menghantarkan ke pemahaman atau ke persepsi tersebut. Lalu persepsi ini yang dihilangkan. Namanya lil istidrak, disusulkan kalimat baru untuk mengangkat persepsi atau menghilangkan persepsi tersebut. Contoh yang lain. Wa nahwu qaulihi ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ada ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Tidaklah kafir Sulaiman, Nabi Sulaiman maksudnya alaihi salam. Tidaklah kafir Sulaiman itu, walakinna asyayatin kafaru. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Jadi ungkapan istidrak itu meniscayakan ada kalam satu, ada kalam dua.
gitu ya. Nah, itu berbeda dengan yang saudaranya inna yang lain. Itu tidak mesti ada dua kalam, bisa saja satu cukup. Innallaha ghafur, cukup dah. Tapi kalau istidrak itu harus dua. Jadi ada kalam sabik, kalam sebelumnya, kemudian ada takkibnya, ada susulannya. Karena ada persepsi yang muncul dari kalam sebelumnya itu yang mau dihilangkan. Jadi, tidaklah kafir Sulaiman, tetapi yang kafir itu adalah asyayatin. Kemudian yang kelima, lait. Ya, lait ini atau laita ini tufidut tamanni. Berfaedah apa? Tamanni. Apa tamanni itu? Wa huwa talabu syai'il mustahilil wuqu'. Yaitu menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi. Au ma fihi usrun, atau tidak mustahil, atau ma fihi usrun, yang padanya ada kesulitan. Ya, kalaupun bisa terrealisasi itu sulit sekali. Atau kalau kita bahasakan sederhana, laita ini angan-angan yang jauh. Ya, angan-angan jauh. Bisa sampai mustahil, atau kalaupun bisa terwujud itu sulit sekali. Nah, misalul mustahilil wuqu', misal atau contoh yang mustahil terjadi. Dalam surah An-Nisa ayat 73 ini ada ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Ini cerita tentang orang munafik ini. Jadi setelah orang-orang mukmin berperang, menang. Ini orang munafik nggak ikut. Menang. Nah, kalau menang dia bilang apa? Ini dia ucapkan. Ya laitani, duhai, apakah ya? Seandainya kuntu ma'ahum, aku bersama mereka, fa'afuza fawzan 'azima. Sehingga aku juga bisa mendapatkan kemenangan yang besar. Tapi kan peristiwanya sudah terjadi, ya. Jadi ini seandainya, tidak mungkin terjadi lagi. Ini mustahil, karena sudah lewat. Kemenangan sudah terjadi dan mereka tidak ikut. Mereka menyesal. Wa qaulu syair, contoh lagi ucapan penyair. Ala laita syababa ya'udu yauman. Nah, kalau tadi ungkapan di atas ya laitani, isimnya itu dhamir ya mukhatabah, ya mutakallim itu. Ya mutakallim. Yang ya sukun itu isimnya. Khobarnya yang di belakang. Jumlah dari kuntu ma'ahum. Ya. Kemudian yang di bawah ini ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-masyib. Ala, ya. Ini kadang tidak diterjemahkan, ya. Ala ini ungkapan aduhai, ya, alangkah. Laita syabab, seandainya masa muda, ya'udu yauman, kembali lagi pada suatu hari. Ini kan berarti mustahil dah. Ya, fa ukhbirahu bima fa'ala al-masyib. Ya. Jadi ungkapan ala laita syababa, ini asyababa sebagai isim. Khabarnya mana? Khabarnya itu jumlah dari fi'il di belakang itu, ya'udu, fi'il fa'il. Itu menjadi khabar fi mahalli raf. Ini contoh yang mustahil terjadi, ya. Nah, ada yang kedua, yang poin B ini, wa misalu ma fihi usr. Misal atau contoh yang di dalamnya ada kesukaran. Bisa saja terjadi tapi sulit. Contohnya ungkapan dalam ayat surah Al-Qasas 79 ya. Qauluhu ta'ala, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Jadi orang-orang itu ketika melihat Qarun itu yang hidup di masa Nabiullah Musa alaihissalam, orang yang sangat kaya itu ya. Yang saking kayanya itu kalau ada orang ketemu harta sekarang itu ungkapannya harta Qarun. Kalau kita nyebutnya harta karun. Ya, karun itu dari kata Qarun. Seakan kalau ketemu harta ini punyanya dia gitu. Saking kayanya dia itu. Akhirnya jadi ungkapan. Nah, dulu ketika di masa itu dia masih hidup,
Orang-orang itu melihat juga, ini ungkapannya orang ketika melihat dia. Ya laitalana ya mislama utiya Qarun. Duhai seandainya ya, lana kami punya mislama utiya Qarun, semisal apa yang diberikan kepada Qarun. Ini kan tidak mustahil sebetulnya toh. Kalau Qarun bisa punya, manusia biasa dah secara logis mestinya orang lain juga bisa punya, tapi kan sulit gitu karena terlalu kaya itu ya, yang pikul kuncinya saja banyak orang ya, dalam kisah itu disebutkan pikul kuncinya saja banyak orang, kunci gudangnya bukan hartanya, gudangnya, kuncinya ya, gudangnya itu saking banyaknya itu kuncinya juga banyak. Nah, saking banyaknya itu dipikul oleh banyak orang untuk mikul kuncinya saja. Nah itu sampai membuat orang-orang yang itu, wah itu iri lah ya kalau bahasa ini ya. Seandainya aku juga punya, seandainya kami juga punya, semisal apa yang diberikan kepada Qarun. Atau contoh lain, wa qaulul mu'sir, nah ucapannya orang susah ya. Ucapannya orang yang miskin maksudnya ya. Laitali alfa dinar, seandainya aku punya 1000 dinar. Ini bagi orang miskin itu tidak mustahil sebetulnya kan, tapi ya dalam tanda petik agak-agak mimpi lah ya, gitu. Tapi tidak mustahil ya. Atau kalau bahasa kita sekarang ya, seandainya saya punya uang 1 triliun, mungkin nggak itu? Mungkin kan, tidak mustahil kan? Tidak mustahil. Tapi kalau lihat ya apa keadaan kita sekarang ya kayaknya jauh itu ya. Nah, itu bisa dikatakan dengan ungkapan lait. Jadi laita itu tidak melulu mustahil ya. Bisa saja memungkinkan terjadi, tapi kemungkinannya itu jauh banget. Secara peluang itu probabilitasnya tidak 0. Kalau mustahil itu kan 0. Nah ini secara probabilitas adalah, entah itu 1 atau 0, lah. Tapi ada lah. Ya. Nah itu bisa pakai lait. Ya, laitali alfa dinar. Nah pada ungkapan di atas, ya laitalana mislama utiya Qarun. Lait itu isimnya mana? Isimnya adalah lafaz mislah. Ya, dia dibelakangkan ya. Sementara khobarnya didahulukan. Di ungkapan lana di situ ada jar majrur ya, muta'alliqun bi mahzuf. Ya. Itu sebagai apa? Muta'alliq bi mahzuf, khobar dari kata lait. Nah, kemudian pada contoh kedua, laitali alfa dinar. Nah, alfa itu yang menjadi isimnya. Ya. Khabarnya mana? Nah, situ ada jar majrur tadi ya. Li jar majrur muta'alliqun bi mahzufin sebagai apa? Khabar lait. Fi mahalli raf ya, karena khabarnya marfu. Yang terakhir la'alla. Nah, la'alla ini mirip dengan laita. Kalau diterjemahkan bisa artinya mudah-mudahan, semoga. Cuman kalau laita itu tadi pengharapan jauh. Kalau la'ala ini pengharapan dekat. Artinya dari segi probabilitasnya tinggi. Nah itu disebut taraji. La'alla tufidut taraji. Ya, berfaedah taraji. Taraji itu apa? Pengharapan yang ya dekat. Kalau tadi tamanni pengharapan yang jauh, bahkan bisa mustahil. Jadi at-taraji wa huwa intizaru husuli amrin marghubin fihi wa la yakunu illa fil mumkin. Dia memungkinkan ya. Itu intizar ya, penantian husuli amrin marghubin fihi, terhasilkannya atau terjadinya satu perkara yang memang diharapkan. Wala yakunu illa fil mumkin, dan itu tidak terjadi kecuali pada perkara yang mungkin, memungkinkan. Mungkin ini yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia menjadi mungkin. Nahu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala dalam bagian ayat pertama surah At-Talaq, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Mudah-mudahan ya Allah mewujudkan setelah itu suatu perkara, artinya memberikan jalan keluar ya. Jadi la'alla itu menunjukkan pengharapan yang dekat.
Mudah-mudahan Allah kasih solusi, ya. Atau ucapan bisa juga wa nahwu qaulik, ya, ucapan Anda la'allallaha yarhamuna, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. La'alla isimnya lafaz Allah, ya. Makanya mansub, la'allallaha. Kemudian kalau tadi la'allallaha yuhdisu itu khabarnya jumlah fi'liyah. Sama juga dengan ini. La'allallaha yarhamuna. Itu juga jumlah fi'liyah. Nah, kadang juga waqad takunu lil isfaq, ya, kadang juga kata la'alla itu lil isfaq, ya, untuk menunjukkan isfaq. Apa isfaq itu? Wa huwa intizaru husuli amrin makruh, yaitu menunggu terjadinya satu perkara yang makruh, yang dibenci. Kalau tadi marghub, yang diharapkan. Kalau ini yang tidak disukai. Ya. Misalnya begini, nahu la'allal aduwa qadim. Ya. Berarti apa? Bukan berharap kan jadinya, karena kan kita tidak suka toh. Ya, jangan sampai musuh itu datang. Tapi ini lihat konteks, ya. Kalau baca cerita-cerita tentang jihad fisabilillah lalu ada ungkapan begini, bisa jadi justru ini litaraji, untuk mengharapkan toh. Jadi kalau litaraji berarti apa? Ya mudah-mudahan musuh datang, karena memang kita mau perang. Tapi kalau misalnya khawatir, tidak suka kalau musuh datang, berarti maknanya lil isfaq, ya. Jangan sampai musuh datang. Nah, gitu kalau terjemahkan isfaq. Atau la'allan nahra yughrikuz zar. Nah, jangan sampai sungai itu menenggelamkan sawah atau ladang. Maksudnya ini, ya, kalau hujan deras begini misalnya, kita misalnya petani sudah sebentar lagi panen, ya, hujan deras, sungai meluap, kemudian muncul ucapan la'allan nahra, mudah-mudahan atau semoga tidak terjadi. Itu, ya. Jadi bukan taraji, ya, bukan mengharapkan semoga terjadi, bukan, tapi justru isfaq, jangan sampai terjadi sungai itu menenggelamkan sawah ladang. Baik, itu makna dari inna dan saudara-saudara. Sampai di situ kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Anwa'u khabari inna wa akhawatiha. Jenis-jenis khabar inna dan saudara-saudara. Ini sebenarnya sama saja dengan kana yang lalu, jenis-jenisnya, ya. Jadi khabaru inna wa akhawatiha salah satu anwa. Khabar inna dan saudara-saudaranya itu 3 macam. Yang pertama mufrad. Khabar mufrad. Yang kedua jumlah. Yang ketiga syibu jumlah, sama kan dengan pembahasan yang lalu, ya. Silakan dibuka lagi, ya. Itu ada contoh-contohnya. Kalau mufrad, ya, inna Muhammadan mujtahidun. Sekali lagi mufradnya bukan isi mufrad, ya, bukan, ya. Mufrad itu, ya, ini penjelasan. Awalan yang pertama, khabar mufrad itu jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim, ya. Itu tetap disebut mufrad kalau dia bukan jumlah atau syibu jumlah, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, situ ada contoh nahu qaulihi ta'ala innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah ghafur rahim. Nah, lafaz inna harfun nasikhun yufidut ta'kid. Dia harf nasikh yang berfaedah ta'kid. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Dia menasab isim dan merafa' khabar. Allah, lafaz Allah ini lafzul jalalah. Ya, ismu inna mansub. Ya, isimnya, ya, yang mansub wa alamatu nasbihil fathah, tanda nasabnya fathah, ya, jelas, ya. Ghafurun inilah khabar. Ya, khabar satu ini, ya. Ghafurun merupakan khabaru inna marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, rahim ini khabarun sanin, khabar keduanya. Ya, marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadi yang lalu sudah pernah kita singgung, ya, khabar itu boleh berbilang, boleh lebih dari satu. Contoh yang lain wa nahwu qaulik,
ka'anna Muhammadan asad. Nah, yang tadi sudah disebut ya, ka'anna Muhammadan asadun. Atau contoh yang lain, la'allal faraja qaribun. Nah, ini berarti taraji. Karena artinya semoga, mudah-mudahan ya, semoga. Al-faraj itu apa? Jalan keluar atau solusi. Qarib ya, mudah-mudahan solusi itu dekat. Itu yang bentuknya mufrad. Nah, sekarang kita lihat khabaru yang kedua, sanian khabaru jumlah yang berupa jumlah. Nah, sebagaimana biasa ada dua macam, huwa naw'an, ismiyatun wa fi'liyatun. Ya, ada ismiyatun wa fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. Nah, contoh yang pertama khabaru jumlatin ismiyah. Nahu qaulihi ta'ala, ini dalam surah Al-Jasiyah ayat 19 ya. Wa innaz zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Az-zalimin didahului inna ya. Harfun ya. Inna itu apa? Harfun nasikh. Dia sebagai harfun nasikh. Salah satu harf yang berfungsi menasah. Nasikh itu bentuk tunggal dari kata nawasikh ya. Yufidut ta'kid, ya berfaedah ta'kid, yang sibul isma yarfa'ul khabar. Az-zalimina ismu inna mansub wa alamatu nasbihi ya'u li'annahu jam'u muzakkarin salim. Ya, cukup jelas ya. Az-zalimina kalau marfu'nya kan az-zalimuna dengan waw, dia mansub dengan ya. Karena jamak muzakkar salim. Nah, mana khabarnya? Khabarnya itu jumlah. Jumlahnya di belakang itu ismiyah. Ba'dhuhum awliya'u ba'd itu struktur baru lagi mubtada khabar. Ba'dhuhum mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dia mudhaf sandar ya. Hum dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Jadi lafaz hum ini yang mudhafun ilaihi dari kata ba'dhuhum. Itu mubtada'nya. Khabarnya mana? Auliya. Ya, auliya ini sebagai khabarul mubtada'i marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya, kenapa dia dirafa' dengan dhammah? Karena merupakan jamak taksir. Ingat jamak taksir ya, dari kata wali. Wali menjadi auliya. Jamak taksir itu sama persis hukumnya dengan isim mufrad. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Ya, selama bukan isim la yang sharif ya. Karena ada juga isim la yang sharif yang berupa isim mufrad atau jamak taksir. Mana tadi ya? Kemudian dia sandar lagi mudhaf ya. Nah, ba'd, lafaz ba'din itu mudhafun ilaih majrur. Nah, wal jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah yaitu kalimat ba'dhuhum awliya'u ba'd mubtada khabar itulah fi mahalli raf'in khabarin ya, dalam posisi rafa' sebagai khabarin. Jadi khabarnya itu ba'dhuhum awliya'u ba'd itulah khabarnya in yang berupa jumlah ismi. Nah, sekarang kita lihat yang berupa jumlah fi'liyah, khabaru jumlatin fi'liyah. Nahwu qaulihi ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala tadi yang sudah kita baca di surah Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Nah, lakin itu adalah harfun nasikh yufidul istidrak yansibul isma yarfa'ul khabar. Ya, cukup jelas ya. Asyayatin inilah isimnya. Ismul lakin mansub. Ya, dia dinasab dengan fathah tandanya. Wa alamatu nasbihil fathah. Karena kenapa dia mansub dengan fathah? Karena dia isim jamak taksir. Ya. Syayatin itu jamak dari kata syaitan. Mansubnya dengan fathah. Nah, mana khobarnya? Khobarnya itu jumlah dari fi'il di belakang, fi'il fa'il kafaru. Di kafaru fi'lun madin mabniun 'ala dhammi. Ya, kemudian waul jamaahnya merupakan fa'ilnya ya, dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'i fa'il. Nah, wal jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah kata kafaru fi mahalli raf'i khabar lakin. Nah, itu dalam posisi rafa' khabar lakin. Fi mahalli raf'in ya, dalam posisi rafa'. Yang terakhir khabaru syibhi jumlah, khabar yang berupa syibhu jumlah.
Ini juga dua ya. Wa huwa naw'an, zarfun wa jarun wa majrur ya. Sudah biasa lah ya. Nah, kita lihat contoh khabar yang berupa zarf ya, khabaru zarf. Ya, nahu qaulihi ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ini juga terkenal ungkapan. Innallaha ma'as sabirin. Nah, inna harfu nasih. Yufidut ta'kid, yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Lafaz Allah, lafzul jalalah ini sebagai ismu in mansub wa alamatu nasbil fathah. Nah, lafaz ma'a ini zarf ya. Zarfu makanin mansub, makanya dibaca ma'a. Wa alamatu nasbihil fathah. Dan ingat, zarf itu dalam apa? Contoh-contoh seperti ini ya dia mudhaf. Ya. Ma'a dia itu mudhaf. Kata yang ada di belakangnya mudhaf ilaihi. As-sabirin. Ya, mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihil fathah. Nah, dari ungkapan zarf ini ma'as sabirin inilah yang disebut syibuh jumlah ya, wa syibuhul jumlati muta'alliqun bi mahzuf. Nah, itu sebagai khabar dari kata inna. Itu contoh yang lain ya, nahu qaulik inna ta'ira fawqa syajarah. Sungguhnya burung itu fawqa syajarah, di atas pohon. Sama juga modelnya seperti tadi. Inna sebagai nasih ya, yufidut ta'kid yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Nah, ta'ir ini sebagai isimnya, kemudian fawqa zarf ya, zarful makan ya. Syajarah ini mudhaf ilaihi. Ya, syibhu jumlah itu ya, fawqa syajarah itulah yang sebagai apa? Muta'alliqnya ya, sebagai khabar dari inna. Kemudian ada contoh lagi, alimtu annal kitaba indak. Nah, ini pakai anna ya. Kenapa? Kenapa dibaca anna? Karena ada alimtu di depannya. Bahwa. Ya, aku mengetahui bahwa. Nah, kalau seperti begitu, itu pakai anna ya. Tidak boleh alimtu inna. Ya, alimtu aku mengetahui bahwa. Nah, itu berarti anna. Annal kitaba indaka. Anna nasih al-kitab isimnya dia mansub. Nah, kemudian lafaz indak ini zarf ya, zarful makan sama dengan tadi syibhul jumlah. Kemudian poin kedua sebagai apa? Syibhul jumlah yang berupa khabar jar majrur ya, jar wa majrur. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala ini di surah Al-Qamar ayat 43. Innal mujrimina fi dhalalin. Sama ya. Inna harfu nasikh yufidut ta'kid yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Al mujrimina ismu inna mansub wa alamatu nasbihi ya annahu jam'u mudzakkar salim. Kalau marfu'nya mujrimuna. Nah, karena dia mansub jadi mujrimin. Kemudian ada fi dhalal. Nah, fi dhalal ini fi-nya harfu jar, dhalalnya majrur. Nah, ini istilahnya jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzuf ya. Itulah yang berfungsi sebagai khabarnya in. Contoh yang lain, wa nahu qaulika alimtu. Nah, karena pakai alimtu lagi ya, anna. Ya, alimtu anna Zaidan minas shadiqin ya. Sama ya. Di anna sebagai nasikh, Zaid sebagai isimnya, minas shadiqin jar majrur yang muta'alliq mahzuf sebagai khabar dari anna. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Masih ada 3 subtopik lagi ya. Kalau ada ya. Baik, kalau tidak ada kita lihat lagi ya, lanjut ya. Ini saya berhusnuzon, antum paham ya? Tidak ada, oh ada, silakan. Ya. Itu pasti untuk nilai. Ya, kalau zarf ya. Pasti. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita lihat at-tartibu baina ismiha wa khabariha. Tertib atau urutan antara isimnya dan khobarnya.
la yasihu ayyataqaddamal khabaru 'alal ismi fi babi inna wa akhawatiha, tidak sah, tidak boleh, tidak benar ya terdahulu khabar atas isim dalam bab inna dan saudara-saudaranya. Itu agak berbeda dengan kana ya. Kana itu lebih fleksibel ya. Nah, kalau inna itu nggak boleh, kecuali ada kecualinya juga sih. Illa, kecuali in kana al khabaru zarfan au jaran au majruran. Kecuali jika khabarnya sibuk jumlah ini. Ya. Zarf atau jar majrur. Kalau khabarnya mufrad nggak boleh. Kalau kana masih boleh. Meskipun khabarnya mufrad tetap boleh. Khabarnya didahulukan daripada isimnya. Nah, tapi kalau inna nggak boleh. Demikian pula kalau berupa jumlah untuk kana itu boleh. Inna nggak boleh. Jadi kalau berupa jumlah boleh isimnya kana bertukar dengan khobar dari sisi posisi. Isim di belakang, khobarnya di depan. Yang khobar berupa jumlah. Tapi kalau inna tidak boleh. Ya. Yang boleh itu pada inna dan saudara-saudaranya boleh bertukar, boleh didahulukan khobar daripada isim jika khobarnya berupa zarf atau jar majrur. Berarti kan syibu jumlah. Ya. Fayasihu taqaddumuhu malam ya yamna mani. Ya, maka boleh mendahulukannya, mendahulukan khobar maksudnya selama tidak ada penghalang yang menghalangi. Contoh-contohnya begini, ada 4 ya, yang 4 macam yang beliau berikan. Amsilatun litaqaddumil khabar. Contoh-contoh ya, untuk terdahulunya atau lebih dikedepankannya khabar. Allah Ta'ala ini ya, contoh pertama dalam surah An-Nazi'at ayat 26. Inna fi dzalika la'ibratan. Perhatikan, inna kemudian khobar. Khobarnya berupa apa? Jar wa majrur. Ya. Inna fi dzalika. Isimnya mana? Nah, itu di belakang. La'ibratan. Jadi fi dzalika jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzuf. Ini sebagai khabar inna yang didahulukan, muqaddam. Sementara la'ibrah ini yang menjadi isimnya. Ya, jadi lamnya itu al-lamu lamut taukid. Ya, lamut taukid, ibrahnya sebagai isim inna. Ismu inna muakhar. Jadi belakangkan, mansub. Dari segi hukum sama saja ya. Isimnya harus mansub, khabarnya harus marfu. Hanya ini masalah posisi saja. Wa alamatun nasbihil fathah. Ya, di catatan kaki di situ beliau sampaikan tentang lam ini. Meskipun nanti di belakang beliau jelaskan lagi kembali. Jadi wa tusamma aidan, lam yang ada pada lafaz la ibrah, lamut taukid itu dinamai juga al-lamul muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Kenapa disebut seperti itu? Li'anna haqqaha sadrul kalam. Karena haknya dia itu berada di depan. Sadrul kalam, dia di depan, di awal kalam. Tetapi wa zuhliqat ba'idan. Tapi dia dipindahkan jauh an inna, dari inna. Kenapa dipindahkan jauh? Hatta la yatawala harfani muakkidan, sampai hingga tidak berurutan, tidak berurut dua harf yang berfungsi menekankan atau menegaskan. Inna kan takkid juga kan tadi, yufidut takkid. Nah, lam ini kan juga lam taukid. Jadi kalau berdekatan, nah itu dalam bahasa Arab kurang pas ya. Jadi inna la'ibratan fi dzalik. Itu tidak berterima dalam lughah mereka. Makanya la'ibrahnya dipindah ke belakang. Nah, lamnya ini disebut lam muzahlaqah. Kemudian contoh kedua, Allah Ta'ala ini di dalam suratul Hujurat ayat ke-7. Wa'alamu. Nah, ketahuilah bahwa, berarti pakai anna ya. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Nah, isimnya Rasulah. Ya, lafaz Rasulullah itu isim di belakang kan, muakhar. Sementara khabarnya mana? Fikum itu jar wa majrur. Ya, jadi fikum jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzuf. Itulah khabarnya yang didahulukan. Khabar anna muqaddam.
Sementara rasula itu adalah ismu anna, muakharun, mansubun, wa alamatu nasbihi fathah. Kalau lafaz Allahnya mudhaf ya, lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrur, wa alamatu jarrihil kasr. Contoh yang ketiga, ini yang ketiga zarf ya. Kalau 1 2 tadi jar majrur. Qala ta'ala, ini dalam surat As-Saffat ayat 168. Lau anna indana dzikram minal awwalin. Lau anna. Nah, perhatikan lafaz anna. Ya, ada lau yang mendahului. Ya, makanya dibaca anna ya. Kemudian mana isimnya? Itu di belakang zikra. Ya, zikron itu. Khabarnya mana? Indana. Ya, jadi didahulukan khabarnya, isimnya dibelakangkan. Indana zarfu makanin mansub ya, muta'alliqun bi mahzufi ya, dia muta'alliq ya dengan mahzufnya khabar anna muqaddam. Kemudian na dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, kemudian zikron inilah isimnya ya. Ismu anna muakharun mansub wa alamatu nasbihil fathah. Kemudian yang terakhir hadis ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Nah, ini tentang nama-nama Allah ya. Sungguhnya bagi Allah itu tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama. Jadi orang Arab itu kalau sebut puluhan, satuannya dulu baru puluhannya. Ini kalau diterjemahkan harfiah 9 dan 90 berarti 99 ya. Kalau kita itu kan sebut puluhan dulu baru satuan. Ya. Jadi 9 dulu baru 90. Nah, ini diterjemahkan sungguhnya bagi Allah 99 nama. Mi'atan illa wahida. Apa itu artinya? 100 kecuali 1. Nah, 100 kurang 1. Itu maksudnya ya. Jadi kan 99 toh? Itu mi'atan illa wahidan. Itu 100 kecuali 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa menghafalkannya masuk surga. Ya, hafalkan itu ya. Asmaul husna. 99. Nah, perhatikan lafaz inna lillahi. Ini jar majrur ya. Inna pendek. Ini tidak sama dengan kalimat istirja ya. Kalau kalimat istirja inna lillahi itu tidak ditukar posisinya. Kalau lafaz istirja inna lillahi itu inna isimnya mana? Ada na yang panjang. Ya, sesungguhnya kita. Sesungguhnya kami. Lillahi itu khabar. Jar majrur. Kalau ini bertukar. Kalau istirja tadi isim di depan, lillahi khabar di belakang. Nah, kalau ini innanya isimnya mana? Di belakang. Itu tis'atan wa tis'ina asman. Nah, sementara khabarnya didahulukan, muqaddam. Itulah lafaz jar majrur lillah. Ya. Lillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzuf. Ini khabaru inna muqaddam. Tis'atan ini sebagai isim. Ismu inna muakharun mansub wa alamatu nasbihil fathah. Wa tis'ina al-wawu harfu atf. Ya, ataf ya, karena ataf tis'ina juga mansub. Ya, karena tis'atan tadi mansub sebagai isimnya. Maka tis'ina ma'tufun ala tis'ah juga sama-sama dinasab mansub. Ya, wa alamatu nasbihil ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Jadi tanda nasabnya tis'ina itu bukan fathah yang ada di ujung ya. Bukan pada huruf nun. Jadi jangan lihat oh ini mansubnya dengan fathah yang ada di nun, bukan. Mansubnya dengan apa? Tanda berupa huruf ya. Itu kalau majrur, kalau marfu tis'un. Kalau mansub majrurnya tis'in. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim ya, mulhaq. Nah, kalau lupa apa bedanya mulhaq dengan yang bukan, nah itu ada dilihat lagi di pembahasan jamak mudzakkar salim. Jadi ada mulhaq ya. Musanna itu ada mulhaqnya ya, mudzakkar salim ada mulhaqnya, jamak muannas salim juga ada mulhaqnya ya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya dia bukan jamak mudzakkar salim tapi disamakan hukumnya ya dari segi i'rab dengan jamak mudzakkar salim. Wallahu a'lam.
Bersambung dengan tadi, ya, ini berkaitan erat lamul ibtidah tadi, ya, atau lam taukid juga secara makna ya, atau muzahlaqah tadi ya. Ini beliau tambahkan karena memang ini salah satu kekhususan inna. Ya, takhtassu inna min baini akhawatiha. Terkhususkan inna itu di antara saudara-saudaranya. Artinya yang lain itu tidak pakai. Ya, yang bisa pakai itu anna masih boleh, inna dan anna. Tapi kalau lakinna laita la'alla ya ke anna itu nggak pakai lam ini. Ini kekhususan bagi inna dan anna. Jadi bi annaha ahyanan ya'ti ba'daha lamun li ta'kidi madmunil jumlah. Karena terkadang datang setelahnya, ini setelah inna atau anna, datang setelahnya lam untuk menegaskan kandungan kalimat. Tusamma bilamil ibtidah, yang bisa dinamakan sebagai lamul ibtidah, atau bilamil muzahlaq atau lamul muzahlaq. Tadi sudah sempat kita singgung ya. Wasummiyat bilamil ibtidah, dinamakan sebagai lamul ibtidah li'anna laha haqqus sadarah. Ya, karena dia punya hak as-sadarah. Sadarah tadi apa? Catatan kaki disebutkan falaha sadrul kalam. Nah, dia mestinya di depan toh, di awal kalimat. Fi babil mubtada'i wal khabar. Nah, ini pada bab mubtada' khabar. Nah, biasanya disebut lamul ibtidah juga. Nah, itu ada banyak contoh di bawah ya, nahwu ya. Contoh pertama misalnya qaulullah ta'ala dalam surah Al-Hasyr, la antum ya asyaddu rahbah. Kemudian contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah 221 ya, wala 'abdum mu'minun khairum min musyrik. Dalam surah At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'alat taqwa, dan seterusnya ya. Jadi antum, abdun, masjidun itu semua awal kalam, itu sebagai mubtada. Contoh yang terakhir la zaidun qa'im, ini dalam ukapan. La zaidun qa'im. Zaid mubtada. Nah, wasummiyat bilamil muzahlaqah, juga dinamakan dengan alam muzahlaqah. Tadi sudah kita singgung ya. Kenapa? Li'annaha tuzahlaqu fi babi inna an sadril jumlah. Nah, karena dia digeser, dipindahkan ya dalam bab inna an sadril jumlah, dari awal kalimat. Mestinya posisinya di depan, digeser ke belakang. Kenapa? Itu tadi penjelasannya ya. Karahiyata ibtida'il kalami bimuakkidaini inna wal lam. Karena karahiyah, tidak disukainya ya memulai kalam dengan dua penegas, yaitu inna dan alam. Makanya dia di belakang. Wal khulasah ya, ringkasnya annahu la budda ayyujada fasilun baina in wa ma dakhalat alaihi lam, bahwa tidak harus ada ya, harus ada fasil, pemisah antara inna wa ma dakhalat alaihi lam dan kata yang dimasuki oleh lam. Jadi inna tidak langsung ketemu lam, harus ada fasil. Itu maksudnya ya. Fa in dakhalat ala ismi inna ta'akhkhar. Kalau alam itu masuk kepada isim inna, maka ta'akhkhar dia. Kan secara struktur itu inna, kemudian isimnya ya, isim inna, kemudian khobarnya. Nah, tapi kan ada ketentuannya lam itu. Kalau lam itu tidak boleh bertemu dengan inna, tidak boleh langsung inna kemudian lam. Nah, jadi kalau dia masuk kepada isim inna, berarti isim inna ta'akhkhar, harus di belakang. Ini harus di belakang. Ya, itulah sebabnya kalau lamnya, jadi sini beliau katakan fa in dakhalat ala ismi'in, kalau dia masuk, dia ini maksudnya alamnya. Lamul lamul ibtida atau lamul muzahlaqah ini masuk kepada isimnya inna ta'akhkhar, maka dia ke belakang. Ini isimnya ke belakang. Sebaliknya wa in dakhalat ala khabari inna ta'akhkhar, jika dia masuk kepada khabar inna, ya khabarnya di belakang. Tidak boleh khabarnya di depan. Tidak boleh khabarnya muqaddam daripada isim. Contohnya begini. Amsilah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Perhatikan lafaz inna, isimnya mana?
ka. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya kan zorf. Toh? Sorry. Khobarnya jar majrur. Toh ala khuluqin. Kemudian ada lam, ya lamul ibtida atau lamul muzahlaq. Sebetulnya kalau masih ingat ketentuan yang tadi, khobar inna itu kan boleh taqaddam dengan catatan khobarnya berupa syibhu jumlah. Dah? Kalau dia berupa zarf atau jar majrur, semestinya apa? Semestinya khobar itu bisa dikedepankan. Harusnya seandainya tidak ada lamnya ya, harusnya bisa inna apa? Di depan. Khobarnya dikedepankan. Tetapi karena ada lam ibtidah tidak boleh. Tidak boleh inna ketemu. Jadi khobarnya wajib ta'akhir. Demikian pula Allah Ta'ala dalam surah Al-Asr ayat kedua. Innal insana lafi khusrin. Ada lam taukid di situ, lamul muzahlaqah. Itu sebetulnya kan dia jar majrur. Ingat jar majrur itu kan boleh sebetulnya khobar itu di depan. Mestinya kalau struktur normal bisa kita sebut misalnya inna fi khusrin ya insanan. Dah? Meskipun nanti maknanya akan berbeda, tapi secara gramatikal benar itu, secara struktur kalimat. Karena khobarnya jar majrur boleh muqaddam khobar itu. Tapi karena ada lam, ini tidak boleh. Ya, lam taukid ini, atau lamul ibtida atau lamul muzahlaqah ini membuat khobar yang berupa jar majrur tidak boleh di depan, wajib di belakang. Kemudian contoh dalam surah An-Nazi'at ini dia masuknya ke isimnya. Kalau yang tadi di atas itu ke khobarnya. Ini kalau Ta'ala ini inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini masuknya ke isimnya. Nah, kalau masuk ke isim ada lam ya wajib ke belakang. Ya, harusnya kalau struktur normalnya inna ibrah. Dah? Nah, tapi karena ada lam tidak boleh. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Atau di dalam suratul Jasiyah ya kalau Ta'ala ayat ketiga. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Ya, ini juga masuk kepada isimnya. Isim kan? Karena khabarnya mana? Yaitu jar majrur kan? Fis samawati wal ard. Itu khobarnya di situ. Nah, isimnya mana? Itu la ayatin. Nah, isim ada lamnya, lam taukidnya, maka dia di belakang. Yang terakhir dalam suratul Anbiya ayat 106 Allah Ta'ala. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Ya, sama juga dengan tadi di atas. Ya, inna fi hadza. Nah, fi hadza ini jar majrur. Itu khobar di situ. Isimnya mana? La balaghan. Ya. Tidak boleh di depan isimnya karena ada lam. Wajib di belakang. Cukup jelas lah ya. Kemudian yang terakhir ada hadis inna minal bayani la sihran. Sungguhnya di antara penjelasan benar-benar sihir. Ya, maksudnya itu ada orang itu pandai sekali menjelaskan, ya. Saking hebatnya dia menjelaskan, dia bisa memukau orang yang diberi penjelasan. Ibarat magic, ya, sihir. Ini ungkapan menggunakan lafaz inna. Inna isimnya mana? Itu di belakang. La sihran. Tidak boleh dia di depan karena ada lam. Khabarnya itu jar majrur minal bayan. Wahia fi jami'il mawadhi'i harfu ta'kid. Dia yakni lafaz lam ini pada seluruh tempat itu sebagai harf ta'kid. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada posisi baginya dari i'rab. Wa yu'rabu ma ba'daha ala hasbi mauqi'ihi. Di i'rab kata setelahnya sesuai dengan posisinya. Kalau tadi posisinya sebagai khabar ya di i'rab sebagai khabar, sebagai isim ya di i'rab sebagai isim. Contoh inna minal bayani la sihran itu sebagai isim, makanya i'rabnya mansub.
Inna harfu nasikhin yufidu at-ta'kid yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Fi hadza itu adalah jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzuf. Inilah sebagai khabar inna muqaddam. La balaghan al-lam ya lamul ibtida. Jadi dipisah dua ya. La balaghan itu ada dua di situ, ada lam kemudian ada balaghan. Jadi lamnya sendiri ada lamul ibtida merupakan harfun mabniyun 'alal fathi yufidu at-ta'kid. Biasa juga disebut lamut ta'kid atau lamut taukid atau muzahlaqah. Balaghan sebagai ismu inna muakharun mansub ya, dia diakhirkan, wajib diakhirkan ya karena ada lam mansub wa alamatu nasbihil fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Baik, satu topik lagi ikhwafillah tentang ma al-kafah ya. Jadi istilah al-kafah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Ma yang mencukupi. Jadi ma ini keberadaannya membuat inna itu menjadi tidak berfungsi karena dia mencukupinya, tidak perlu. Jadi akhirnya inna tidak cari isim, tidak cari khobar lagi, mulghah istilahnya ya. Jadi izat tasolat ma uzzaidatu izat tasolat ma azzaidah, kalau bersambung mazzaidah ma yang berupa tambahan bi inna dengan inna wa akhawatiha dan saudara-saudarinya, maka kafatha anil amal, dia mencukupinya dari fungsi, artinya membuat dia tidak berfungsi lagi, tidak cari isim, tidak cari khabar lagi ya. Wa sahha dukhuluha 'alal jumlatil ismiyati wal fi'liyah, boleh dia masuk ya, boleh masuknya kepada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Wa uriba ma ba'daha 'ala hasbi mauqi'ihi fil jumlah, dan di i'rab kata setelahnya sesuai posisinya dalam jumlah. Jadi bukan lagi isim atau khobar inna. Nah, innanya sudah mulghah, tidak berfungsi lagi. Contoh, Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Ada inna betul. Mana isimnya? Nggak ada. Khobarnya nggak ada. Jadi ma itu memulghah ya, membuat inna tidak lagi berfungsi. Sehingga kata berikutnya al mu'minuna ikhwah itu ya mubtada khobar biasa. Di innama itu istilahnya kalau i'rabnya kafatun wa makfufah, kafahnya dan yang dicukup. Kafah itu yang mencukupi, makfufah yang dicukupi. Sebenarnya kalau secara urutan makfufah wa kafah, kan innanya yang makfuf, ma-nya yang kafah. Ai ma kafah, ma-nya merupakan kafatun li inna anil amal, dia mencukupkan inna dari berfungsi, tidak lagi berfungsi. Wa inna makfufah, innanya yang makfufah ya, dia tidak lagi berfungsi. Maka lafaz berikutnya tidak ada urusan lagi dengan inna. Al mu'minuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ikhwatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Itu ya. Dalam contoh kedua di suratul Hadid, qala ta'ala, ini ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah. I'lamu berarti anna. Ketahuilah bahwa. Berarti pakai anna ya, bukan inna. Annama. Nah, ada ma-nya. Ada ma di situ, maka dia mencukupkan anna. Anna tidak lagi berfungsi. Jadi annama kafatun wa makfuf. Al-hayah itu jadi kalimat mubtada. Mubtada khabar ya. Al-hayatud dunya la'ib. Jadi al-hayatu mubtada, ad-dunya sifatnya. Di al-hayatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ad-dunya na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu lit-ta'azzur. Nah, ini masuk isim maksur ya. Muqaddarah dia. Ya, la'ib inilah khabar. Khabarnya apa? Bukan khabarnya anna, bukan. Tidak ada urusan lagi dengan anna karena dia sudah makfufah. Ya, khabar dari kata al-hayah ya. Jadi la'ibun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Satu contoh lagi dalam suratul Maidah ayat 27, qala ta'ala. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini ucapannya siapa ini ya? Salah satu anaknya Adam. Nabi Adam alaihissalam, ada dua anak itu yang diminta berkurban. Satu diterima, satu tidak. Nah, yang tidak diterima ini marah-marah.
Ya, jengkel kepada saudaranya yang diterima, dia tidak diterima. Kenapa ya? Karena yang dia kurbankan memang yang buruk-buruk. Kalau saudaranya yang diterima itu yang baik-baik yang dia pilihkan. Dia punya ternaknya yang bagus, yang paling bagus, itu yang dia persembahkan. Nah, sementara yang ditolak itu dia sembahkan yang buruk, buah-buahan yang sudah bonyok, sudah tidak bagus lagi, itu yang dia persembahkan. Nah, tidak diterima. Nah, marah-marah dia kepada saudaranya. Nah, saudaranya yang diterima itu bilang begini, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ya. Dari segi makna, ini biasanya disebut sebagai makna tahsir, membatasi. Jadi makna innama itu hanyalah. Qala innama yataqabbalullahu, hanyalah yang diterima oleh Allah itu minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri orang bertakwa, dia beribadah dengan sebaik-baiknya, berkurban juga dengan yang terbaik. Nah, dari segi lughahnya innama di sini ya secara i'rab kafatun wa makfufah seperti tadi, ya taqabbalu fi'il. Nah, jadi tadi beliau sampaikan bisa masuk kepada jumlah ismiyah, juga bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Nah, maka jumlah di belakang tidak ada urusan lagi dengan inna atau anna. Oke. Ya taqabbalu fi'il. Fi'il biasa, fi'il mudhari, ya fi'lun mudhari'un marfu'u 'alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa dia dirafa? Ya litajarrudihi anil nawasibi wal jawazim, tidak ada lagi amil nasab, tidak ada amil jazm, kosong dia dari Allah ini sebagai fa'ilnya. Lafzul jalalati ma fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwahillah rahmatullahi alaikum ulasan kita pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan inna wa akhawatuha, ya, inna dan saudara-saudara. Jangan lupa dikerjakan ya tatbiknya di belakang. Insyaallah pertemuan mendatang kita bahas nawasih yang terakhir, yaitu zonna wa akhawatuha, ya, zonna dan saudara-saudara, ya. Zonna ini lebih sedikit lagi, ya, diringkas lagi. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua, menganugerahkan pemahaman, ya, ilmu yang berfaedah, yang bermanfaat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.